berharga di matamu, Tuhan, dan tanganmu yang menuntun hidupku dalam semua rencanamu, Tuhan. Sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu, itu yang ku percaya. Kasih-Mu membuatku mengerti ku berharga di mata-Mu, Tuhan, dan tangan-Mu yang menuntun hidupku dalam
Mujizatmu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, ku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Segala yang terjadi dalam hidupku ini, semua ada dalam rancanganmu. Lewati hari-hari, ku tahu tak sendiri. Ada Kau Tuhan yang selalu sertaku. Ku percaya, ku percaya, mujizatmu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, ku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Ku percaya, ku percaya, mujizatmu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, ku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus Tuhan tebus hidupku. Ku angkat tanganku, terima kasih. Kau berikan anugerah mulia. Ku angkat hatiku bersyukur. Ku tenang di dalam-Mu. Ku aman
sampai kehendak-Mu, penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya
Shalom generasi muda yang hebat. Goal CC atau Generation of Light Community Church adalah sebuah gereja komunitas yang dibentuk dengan format yang lebih fresh dan lebih ramah terhadap generasi muda. Di sini kita memuji dan menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Kamu bisa menyalurkan minat, bakat, dan talenta yang Tuhan kasih loh. Yuk gabung dalam Goal CC, ibadahnya setiap hari Minggu pukul 5 sore. Bangkit dan percayalah generasi muda Makassar. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Lebih semangat lagi. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita, yang rindu akan hadirat Tuhan. Namun sebelum kita memulai ibadah kita pada malam hari ini, mari saudara-saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita tundukkan kepala kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Bapa, kami berterima kasih Bapa buat kasih Tuhan, buat kuasa Tuhan yang selalu menyertai dan melingkupi kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati kami dari rumah kami masing-masing Tuhan. Perjalanan hingga boleh tiba di tempat ini dengan selamat. Saat ini Tuhan, ucapan syukur kami, kerinduan kami Tuhan, kami mau datang menghampiri hadirat Tuhan. Kami mau merasakan indahnya hadirat yang Tuhan berikan atas setiap kami. Bapa, Engkau memberkati kami. Berkati ibadah kami Tuhan, mulai dari awal, pertengahan hingga selesainya nanti. Ini doa kami Tuhan, ibadah kami. Berjalannya ibadah ini Tuhan, kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Masih dalam sikap menyembah, mari buka hati kita. Mari rasakan lawatan Tuhan akan terjadi di tempat ini. Mungkin dunia di sekeliling kita akan berubah, tapi percaya bahwa Tuhan yang kita sembah selama ini adalah Tuhan yang tidak akan pernah berubah. Dunia berubah, kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Kita ulang pujian ini, mari perkatakan bahwa Tuhan kita tak akan pernah berubah. Kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat
kita ingat bahwa Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang kita junjung tinggi, Tuhan yang selalu menolong kita, tak akan pernah berubah. Mungkin banyak gunung-gunung yang sudah kita lewati selama ini, gunung-gunung pergumulan, dan saat kita diperhadapkan gunung yang kecil, kita merasa jatuh. Tapi satu hal yang kita harus percaya, bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus yang rela mati untuk setiap kita, Dia tidak akan pernah berubah dalam kehidupan kita. Mari sembahkan kemuliaan Tuhan, mari naikkan pujian-Mu, naikkan mazmur-Mu yang terindah.
lagi dan lebih lagi Tuhan. Yang siap untuk memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Kasih Allah tak berkesudahan dalam setiap hidup kita, amin. Rahmatnya tak pernah habis dalam hidup kita. Saya mau jemaat Tuhan, mari ekspresikan diri kita memuji Tuhan. Mari berikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Sekali lagi katakan, tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Jangan sukacita bukan dari dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Oh nyanyi bagi Dia Sang Raja. Mari bangkit berdiri jemaat Tuhan. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Yuk sama-sama katakan, kasih Allah selalu rahmatnya, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur. Siap menari bagi Tuhan kita. Dengan sukacita bukan dari dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Oh nyanyi bagi Dia Sang Raja. Musik is your time. Woo! Cintaku kan nari dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Oh nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sekali lagi, dengan sukacita ku kan nari dengan sorak-sorai. Hey. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Oh nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya, mari kemuliaan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Tuhan tak pernah berubah dalam setiap hidup kita, amin. Dia selalu ada buat saya dan saudara. Come on. Mari sama-sama katakan,
selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, singing one more time. Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jamu-jamu di sisiku. Siap melompat kaki Tuhan kita. Hey, Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Kemuliaan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran kita. Biarkan firman Tuhan menjadi rema dalam setiap kehidupan kita. Dia Tuhan yang mengerti setiap hati kita. Dia Tuhan yang mengerti setiap kerinduan kita. Saat ku terjatuh, ada tanganmu menopang. Kau angkatku kembali, berjalan bersamamu. Meski ku tak mampu
jiwaku merasa bersamamu. Hanya dirimu yang tahu sedalam hatiku. Mengenal pribadi kami Tuhan. Lebih dari siapapun, Apa jemaat Tuhan sedang menikmati berdiri. Seluruh hidup kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. dan jiwaku merasa bersamamu. Sekali lagi dengan iman-Mu, mari katakan pujian. Hanya dirimu yang tahu sedalam hatiku. Kau mengenal pribadiku lebih dari siapapun. Tuhan dan apa yang alami Mari sambil angkat tangan kita. Hanya dirimu yang. Ayo, mari angkat hatimu. Katakan sama Tuhan. Ngomong sama Tuhan. Karena Dia yang tahu isi hati kita. Amin. pribadiku Yes. lebih Amin. dari Amin. Yes. Ngomong. Yes, Kau yang paling mengerti Tuhan. Amin. Katakan sekali lagi katakan hanya Kau Tuhan. Yes. Yes. Angkat hatimu. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Katakan seluruh hidupku. Dan jiwaku pada saat sekali lagi katakan seluruh dan jiwa Amin. dan saat Mari kita sembah Tuhan. Mari ku angkat suaramu. Angkat suaramu sembah Tuhan. Sembah dari tempat ini. Naikkan ucapan syukurmu. Naikkan isi hati.
hatimu di hadapan Tuhan. Dia hadir di tempat ini. Haleluya. Mari naikkan ucapan syukurmu, angkat suaramu sembah Dia. Oh, luar biasa Tuhan di tempat ini. Hadiratmu kami rasakan. Hadiratmu memenuhi tempat ini, memenuhi hati kami. Mari kau angkat suaramu, sembah Tuhan, sembah Dia, sembah Tuhan. Angkat suaramu. Kau luar biasa Tuhan di tempat ini. Rasakan hadirat Tuhan. Sekali lagi, sambil angkat tanganmu. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Yang mau kemenangan, kita mau serukan. Kita yakin Tuhan hadir di tempat ini. Yang mau kemenangan sama-sama katakan. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Yes. Haleluya. Kuasa yang tak terbatas. Sekali lagi. Kemenangan akan terjadi di tempat ini saat kita memuji Tuhan lebih lagi. Kemenangan terjadi di sini. Katakan kelepasan terjadi di tempat ini. Kelepasan terjadi di sini. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sukacita, kemenangan, kelepasan terjadi di tempat ini. Haleluya. Amin. 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 Sore hari ini Tuhan kami merasakan, bahkan sebelum firman-Mu dinyatakan di depan kami merasakan kemenangan sudah ada di tangan kami. Karena saat Engkau mati di kayu salib,
Engkau memberikan kami kemenangan. Kami menang atas segala khawatir kami. Kami menang atas segala dosa-dosa kami Tuhan. Kami menang atas dosa yang membelenggu hidup kami. Malam hari ini Tuhan, kami tahu saat Engkau bertahta di atas puji-pujian kami, kemenangan sudah Engkau hadirkan di depan kami. Tiba saatnya Tuhan, kami rindu mendengar firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi juga jemaat-Mu yang hadir sore hari ini. Biar jemaat-Mu dimenangkan, biar jemaat-Mu dibenarkan, biar jemaat-Mu semakin dalam mengenal Engkau Tuhan. Kami serahkan Tuhan pemberitaan firman ini hanya di dalam satu nama. Nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengarkan dan rindu mendengar firman Tuhan. Yuk sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Jangan duduk dulu sahabat. Ya. Malam hari ini kita nyanyi dulu satu lagu G. Happy birthday to you. Nah hari ini ulang tahunnya pendeta muda Madya Peter Theokaris. Jadi kita nyanyi dulu satu kali. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri dan kejayaan dan kehormatan sampai sekali lagi. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri dan kejayaan dan kehormatan sampai selamanya. Saya mau kasih tahu, bukan kebetulan kalau beliau akan berkhotbah di tempat ini sharing firman Tuhan dan beliau juga berulang tahun, ya. Sesama Aries Boy harus saling mendukung, kan begitu ya. Jangan lupa tanggal 19 ulang tahun saya beritahu supaya kita siapkan hadiah semuanya ya. Gitu, oke. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah pendeta muda Madya Peter Theokaris STA. Silakan saya undang maju ke depan. Puji Tuhan. Pastor Peter boleh bantu saya? Boleh bantu saya teman? Siap, terima kasih banyak. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Boleh cari dua berdua, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, saling hadap-hadapan. Ya, kalau ada datang suami dan istri saling hadap-hadapan. Lihat wajahnya baik-baik, ya. Pandang matanya, tatap hidungnya gitu ya. Sudah? Nah, kalau sudah, saya mau kita katakan dari hati kita kepada orang di depan kita. Tatap dulu, tatap. Nggak perlu lihat ke saya. Ya. Tanyakan dengan tulus ya, tanyakan dengan tulus, dengan sungguh-sungguh kepada orang di depan saudara. Bilang begini, sudah kau mandi? Kasih tahu, bilang Tuhan Yesus sayang sekali sama kamu. Kasih pelukan, kasih senyuman, tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Silakan duduk teman-teman yang dikasihi Tuhan. Seberapa kita yang bersuka cita malam ini boleh lambaikan tangan di hadapan Tuhan. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita. Haleluya. Ya. Saya ulang tahun memang ya. Terima kasih buat Pastor Ezra kesempatannya hari ini. Istri saya bilang, jangan-jangan mau kau dirayakan ulang tahunmu di Gold Sisi. Saya bilang, mungkin juga. Terima kasih Pastor Ezra. Teman-teman siap mendengarkan firman, amin. Hari ini sesuatu yang baik yang akan kita dengarkan bersama-sama tentang doubtful atau keraguan atau kekhawatiran. Kita mau nyanyi satu lagu dulu boleh, Pastor Peter. Takut tahu kan hari esok, di mana itu ya? Takut tahu, boleh naik satu? Takut tak, saya kurang jago bernyanyi lagi. Takut tahu kan hari namun langkahku tegar
bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, yang kami percaya. Amin. Ada tangan Tuhan buat kita. Hanya pegang. Terima kasih Pastor Peter. Hari ini kita mau bicara tentang keraguan dan kekhawatiran. Saya percaya kalau Tuhan mau ngomong itu nggak pernah kebetulan. Mungkin ada orang-orang yang sedang ragu hebat malam ini, sedang khawatir hebat malam hari ini. Dan perhatikan baik, Tuhan mau bicara sama kamu. Dan sebelum pemberitaan firman, Tuhan gerakan hati saya, mungkin saya tidak akan panjang 30-35 menit. Sebentar justru saya akan berdoa buat teman-teman yang mungkin sedang hidup dalam kekhawatiran, atau ada ketakutan hebat, ada keraguan hebat yang sedang kau alami dan kau perlu tangan Tuhan. Maka hari ini mari buka hati kita, izinkan Tuhan bicara kepada kita, apa yang kita perlu mengerti tentang kekhawatiran, keraguan, ya, ketakutan, kegelisahan yang terjadi dalam hidup kita. Yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan cihuy. Katakan haleluya. Kasih tahu kiri kanan, selamat mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita mau bicara tentang keraguan dan kekhawatiran. Izinkan saya buka dengan satu statement tentang kekhawatiran. Boleh baca dengan suara yang keras, hitungan yang ketiga. Kalimat yang pertama dulu, 1, 2, 3. Hidup dengan rasa khawatir adalah hal yang biasa, tetapi hidup dengan penuh iman adalah hal yang luar biasa. Sampai di situ. Bahwa teman-teman tahukah bahwa perasaan khawatir itu adalah sesuatu yang Tuhan ciptakan. Semua perasaan kita itu Tuhan ciptakan pada dasarnya baik untuk kita. Rasa marah, rasa sedih, ya, termasuk juga perasaan khawatir. Itu adalah cara Tuhan memberikan kita kesempatan untuk mengekspresikan apa yang kita alami, apa yang kita rasakan. Bayangkan kalau Tuhan cuma memberikan kita perasaan bahagia saja. Maka saat kita kehilangan orang-orang yang dikasihi, kita akan bingung mengekspresikan diri kita. Tetapi Tuhan memberikan kita kesempatan untuk berekspresi sedih, berekspresi gelisah. Tanda bahwa Tuhan juga peduli kepada perasaan kita. Maka rasa khawatir itu sesuatu hal yang biasa, manusiawi bagi setiap kita. Tetapi teman-teman, lebih dari perasaan, walaupun Tuhan menghargai perasaan kita, Tuhan mau kita tidak hidup oleh perasaan, tetapi kita hidup oleh iman, katakan amin. Jadi mengalami rasa khawatir itu hal yang biasa, tetapi hidup dengan iman dikatakan di sini adalah hal yang luar biasa. Kita baca berikutnya kalimat yang kedua, 2, 3. Jadi hidup dengan rasa khawatir adalah hal yang manusiawi dan alami. Ada begitu banyak hal dalam dunia ini yang bisa membuat kita mengalami rasa khawatir. Rasa cemas, rasa ragu, rasa gelisah. Dan pada dasarnya itu adalah hal yang baik kalau dalam porsi yang tepat. Kekhawatiran dan rasa cemas membuat kita akhirnya menjadi berjaga-jaga, betul? Ada di sini yang kalau mau pergi dari rumahnya 3 kali dia cek kunci pintunya. Sudah mi tidak kunci di, sudah mi kayaknya. Pergi mi baru mau naik motor, belum pi kayaknya. Begitu ya. Ada di sini yang kalau habis masak Indomie, selesai makan, ingat 9 kali. Sudah mi kasih mati komporku tidak Apa barang menyala itu ya. Jadi rasa khawatir, rasa cemas itu sesuatu yang sebenarnya Tuhan izinkan terjadi
untuk membawa kita menjadi orang yang berhati-hati, bijaksana, dan sebagainya. Perhatikan, rasa sedih juga merupakan hal yang Tuhan izinkan baik. Kenapa? Supaya kita bisa berempati dengan orang lain. Bayangkan kalau orang baru kehilangan orang yang dikasihi, kita datang baru kita bilang, halo brother, bahagiamu kuliah ini hari? Tentu Tuhan minta kita juga turut merasakan kesedihan. Jadi perasaan-perasaan yang Tuhan izinkan terjadi itu pada dasarnya sesuatu yang baik buat kita. Tetapi begini, iblis sangat pandai menggunakan perasaan-perasaan kita untuk menguasai dan menghancurkan kita. Makanya berapa banyak orang yang mengakhiri hidupnya sebenarnya bukan karena perasaan sedih, tetapi karena dikuasai oleh perasaan sedih. Bukan karena perasaan kecewa, tetapi dipenuhi oleh perasaan kecewa. Perhatikan, Tuhan menghargai perasaan kita, tapi Tuhan tidak mau kita hidup karena perasaan. Katakan amin. Tuhan mau kita hidup karena iman. Alkitab berkata dalam Tesalonika bahwa engkau akan mengalami kesedihan-kesedihan, tetapi kesedihanmu tidak sama seperti orang-orang dunia. Apa yang membedakan? Karena dalam kesedihan kita punya pengharapan iman di dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dan inilah yang membedakan antara perasaan-perasaan kita yang hidup oleh iman dan perasaan-perasaan yang dialami oleh dunia. Saya nggak tahu kejadian buruk apa yang sedang menimpa engkau hari ini, sehingga kau mengalami kegelisahan, kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, kegalauan. Tetapi saya berdoa hari ini kau mengambil keputusan untuk tidak hidup oleh perasaanmu, tetapi kau hidup oleh iman yang sungguh-sungguh bergantung dan percaya kepada Tuhan. Kepada Tuhan, yang percaya katakan amin. Yang percaya kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Pastor Peter boleh bantu iringi pelan-pelan saja. Kita buka Alkitab 2 Timotius 1 ayat 7. Baca dengan suara yang keras, hitungan ketiga, 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Perasaan itu adalah perasaan yang Tuhan izinkan dan memang Tuhan ciptakan. Tetapi roh itu adalah sesuatu yang menguasai kita. Perhatikan, saat ketakutanmu menjadi roh yang menguasai engkau, engkau tidak hidup oleh roh Allah, tapi kau hidup oleh roh ketakutan. Dan roh ketakutan bukan berasal daripada Tuhan. Kekecewaan yang kau alami itu manusiawi. Siapa yang gak kecewa kalau orang melukai dan sakiti kita? Tetapi saat kecewa itu menjadi roh yang menguasai engkau, perhatikan, kau tidak lagi hidup oleh roh Allah. Kau mulai hidup dikuasai oleh roh kekecewaan. Perhatikan baik. Jadi Alkitab mengajari kita, ya ada satu statement tapi saya tidak maksudkan. Don't follow your heart. Jangan ikuti hatimu. Ada orang bilang kata hatiku mengatakan betul. Kau merasakan itu nyata. Tapi Tuhan mau kita tidak hidup oleh kata hati. Tuhan mau kita hidup oleh kata Tuhan. Itu sebabnya don't follow your heart, follow the truth. Amin. Kenapa? Karena hati kita adalah tempat terbaik iblis untuk membohongi kita. Hatimu adalah sasaran utama iblis untuk menyerang engkau. Iya toh. Waktu pacarmu selingkuh kok, dia hianati kok, baru yang paling sakit hati kak, itu ceweknya lebih jelek dari saya. Kalau masih baik, kalau masih lebih cantik, terhormat kak. Ini lebih jelek dari saya. Apa yang iblis serang? Hatimu. Dia isi dengan luka, dia isi dengan kecewa. Perhatikan, itu wajar. Tapi kalau saat luka, kecewa, sakit hati menjadi roh yang menguasai engkau, kau pergi di kosnya, kau tampilin pakai knalpot. Perhatikan, yang menjadi dosa bukan perasaannya. Yang menjadi dosa adalah roh yang menguasai kita dan menghasilkan perbuatan yang jahat. Makanya perhatikan baik. Saat perasaan itu ada dalam hidup kita, kita mengerti itu hal yang normal. Tetapi jangan biarkan itu menguasai kita. Izinkan hidupmu tetap dikuasai oleh roh Allah dan tetap dikuasai oleh iman. Baca berikutnya kesimpulan dari saya. Perasaan khawatir dalam hitungan ketiga, 2, 3. Oh tidak ada ya, maafkan saya. Saya agak gaptek jadi saya baru pertama kali hidup pakai begini jadi boleh bantu kakak? Saya sudah teks di sini. Saya bacakan saja buat kita ya. Perasaan khawatir adalah hal yang manusiawi, tetapi hidup dikuasai rasa khawatir
adalah cara iblis menghancurkan kita. Hati-hati dengan hatimu. Kasih tahu kiri kanan, hati-hati dengan hatimu. Karena hati tanpa Allah adalah kejahatan yang luar biasa. Firman Tuhan berkata, hati kita inilah, dari hatimu lah muncul segala macam perpikiran jahat, perbuatan-perbuatan hina dan sebagainya. Maka tanggung jawab kita, Alkitab berkata Amsal, jaga hati dengan segala kewaspadaan. Jaga hati bukan tanggung jawab pacarmu. Jaga hati bukan tanggung jawab bestimu. Jaga hati bukan tanggung jawab orang tuamu, katakan amin. Sama-sama angkat tangan di atas kepala. Yang punya tangan saja. Ya toh, kalau tidak punya bagaimana angkat tangan. Pukul dada kita sama-sama bilang, saya mau jaga hati saya. Angkat tangan sekali lagi di atas kepala. Pukul lebih keras supaya semua yang sakit paru-paru jantung sembuh malam ini. Bilang saya mau jaga hati saya. Sudah bisa? Perhatikan baik. Teman-teman pernah perhatikan kapal? Kapal yang megah ini, yang mewah ini, satu kali dan sewaktu-waktu kapan saja bisa tenggelam. Kenapa? Sederhana. Kapal ini dikelilingi oleh air. Teman-teman bisa perhatikan baik. Ini ada pointernya ya. Oh, sorry. Tidak ada. Waduh, kenapa makin jauh? Kapal ini dikelilingi oleh air. Tetapi saat kapal tenggelam, bukan air yang menenggelamkan dia. Yang membuat kapal tenggelam bukan karena dikelilingi oleh air. Yang membuat kapal itu tenggelam adalah ketika air yang mengelilingi masuk ke dalamnya. Saat air mulai masuk, perlahan-lahan air itu akan memenuhi kapal dan membuat kapal ini berat sehingga tenggelam dalam air. Hidup kita dipenuhi oleh masalah. Hidup kita dipenuhi oleh pergumulan. Hidup kita dipenuhi oleh rasa cemas, rasa khawatir. Itu hal yang manusiawi. Tapi saat kau izinkan rasa khawatir, rasa cemas, rasa gelisah masuk dalam kapal hidupmu, memenuhi kapal hidupmu, perhatikan baik, perlahan-lahan air, kekecewaan, kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan itu memenuhi engkau dan membawa engkau tenggelam di dalamnya. Dan saya berdoa apapun yang sedang kau alami hari ini, jangan izinkan kekhawatiran itu menenggelamkan hatimu. Amin. Jangan izinkan kegelisahan, keraguan itu menenggelamkan hatimu. Dengan iman kau tetap dapat berlayar dalam lautan kekecewaan, dalam lautan kecemasan, dalam lautan ketakutan. Karena Tuhan yang berjalan bersama dengan kita. Kasih tepuk tangan boleh Tuhan kita. Itu sebabnya dikuasai kekhawatiran, itu pilihan. Kau mau biarkan air masuk dalam kapal hidupmu, itu pilihan loh. Tetapi hidup oleh iman juga pilihan. Saya mau dikuasai rasa cemas, rasa khawatir, dan membiarkan diri saya menjadi orang yang si paling menderita. Siapa di sini yang si paling menderita? Yang kalau berdoa Tuhan tidak ada orang yang lebih menderita dari saya. Saya misi paling. Atau kau memulai bangkit, mengangkat kepalamu dan percaya. Walau ku tak dapat melihat. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu. Semua, namun hatiku tetap. Perhatikan, memandang pada, ini faktanya. Kau ada untukku. Kekhawatiran itu real, tapi Tuhan kita nyata. Walau ku tak dapat kenyataan hidup kita atas kenyataan hidup. Putuskan hari ini, namun hatiku tetap memandang. Kabar baik buat kita, Dia ada untukku. Segala sesuatu boleh terjadi, tapi faktanya Tuhan tak akan pernah tinggalkan kita. Hari ini saya berdoa, kekhawatiran begitu nyata, tapi Allah kita jauh lebih nyata. Pilihlah hari ini yang mana yang kau mau hidupi. Perasaan khawatir, cemas, keraguanmu, atau imanmu kepada Tuhan. Saya mau mengajak kita hari ini dengan singkat.
Ada satu tokoh Alkitab bernama Daud. Daud mengalami begitu banyak hal yang menyesakkan. Ya, Daud ya dihianati istrinya, anak-anaknya, mau dibunuh dan sebagainya, mau dilempari batu oleh rakyatnya. Mengalami banyak sekali hal yang mencekam, menggelisahkan. Khawatir adalah auto untuk Daud. Auto cemas, auto khawatir seharusnya karena kondisi. Tetapi saya pelajari walaupun Daud tidak sempurna, penuh juga dengan kekurangan. Alkitab catat kalau mau cari kelemahan Daud so banyak sekali. Tapi setidaknya ada teladan-teladan hidup yang dapat kita pelajari. Sehingga kita dapat mengatasi perasaan khawatir, keraguan yang terjadi dalam hidupmu. Dan hari ini saya mau tunjukkan kepada kita bagaimana Daud hidup tidak dengan dikuasai oleh kekhawatiran. Bagaimana Daud tidak membiarkan hidupnya dikuasai oleh kekhawatiran. Walau begitu banyak hal yang menimpa, yang mencekam, yang terjadi dalam hidupnya. Ada 3 sederhana. Saya berdoa ini menjadi hal yang baik yang bisa kau hidupi. Sehingga menolong engkau mengatasi perasaan-perasaanmu dan menolong engkau hidup oleh imanmu. Yang pertama, apa yang Daud lakukan di tengah begitu banyak hal yang mencekam sehingga dia tidak dikuasai oleh keraguan dan kekhawatiran. Alkitab mencatat bahwa Daud adalah seorang yang senantiasa datang kepada Tuhan. Katakan datang kepada Tuhan. Perhatikan baik. Mazmur 6 ayat 7, ini kata Daud. Lesu aku karena mengeluh. Siapa di sini yang hobinya mengeluh? Katakan saya. Aduh, malu-malu ya. Yang ngomong malu-malu, yang gak ngomong pelaku. Firman Tuhan katakan, Daud berkata, setiap malam aku menggenangi tempat tidurku dengan air mataku. Aku membanjiri ranjangku. Perhatikan, Daud mengalami banyak hal yang luar biasa mencekam. Sampai-sampai dia berkata, setiap malam tempat tidurnya tergenang dengan air mata. Saya gak tahu, jangan-jangan ada kita di tempat ini yang sudah 1 minggu setiap kali mau tidur harus nangis dulu. Karena sesuatu yang menimpa engkau. Saya gak tahu apa yang kau alami, tetapi dalam 1 minggu, 1 bulan terakhir kau kehilangan damai sehingga kau menjadi orang yang senantiasa menangisi keadaanmu. Dalam hal ini Daud juga mengalami perasaan itu wajar. Perasaan itu adalah hal yang nyata. Kita gak bisa deny. Bisa sih, waktu kita sedih, kita makan all you can eat. Tapi habis makan pulang, banjir lagi kasur kita. Yang kali ini bukan dengan air mata, dengan bebe. Daud mengalami hal yang luar biasa mencekam. Tetapi apa yang Daud responi? Mazmur 34 ayat yang kelima katakan, aku telah mencari, sama-sama katakan mencari Tuhan. Lalu ia menjawab, perhatikan baik. Rumus sederhana, setiap orang yang mencari Tuhan pasti jawab. Katakan amin. Dan Daud berkata, ia melepaskan aku dari segala kegentaranku. Daud tahu persis setiap kali ada perasaan yang menyerang, perasaan itu nyata, tapi perasaan itu bukan sesuatu yang harus menguasai, tetapi perasaan itu adalah sesuatu yang membawa kita sadar, kita lemah dan kita perlu Tuhan. Itu sebabnya perhatikan baik, semakin dalam perasaan yang iblis taruh dalam hidupmu, semakin dekat harusnya engkau kepada Tuhan. Katakan amin. Jangan kalau kau lagi sedih, kau bilang lagi ndak perasaanku, ndak pikir gol sisi. Namakan kau itu iblis di kosmu. Nak senang sekali itu cocok mina begitu kok. Anak setan kok. Kau lagi dikecewakan orang, terus kau bilang berhentikan dulu melayani deh kak. Nggak ada perasaanku melayani, cocobi perasaanmu nyata. Tapi jangan biarkan perasaan menguasai sehingga kau dihancurkan oleh iblis. Perasaan yang dalam harus bawa kita semakin dekat dengan Tuhan, katakan amin. Dan itu yang dialami oleh Daud. Perhatikan saya, setiap kali kita datang kepada Tuhan, tidak selalu masalah yang diselesaikan. I know, saya mengerti. Waktu kau datang kepada Tuhan, masalahmu gak langsung selesai. Pergumulanmu gak langsung selesai. Uang kuliahmu udah langsung terbayar. Rekeningmu udah langsung bertambah. Hutangmu udah langsung lunas. Shopee Pay-mu udah langsung tertutup. Waktu kita datang kepada Tuhan, masalah belum tentu langsung selesai. Tetapi saya pelajari begini, ada kalanya dalam hidup kita, setiap kali kau datang kepada Tuhan, bukan badai yang Tuhan ingin tenangkan, tapi kau, situ.
Katakan saya. Ngana. Bukan saya. Saya bilang ngana, kok bilang ngana juga. Perhatikan. Waktu kita datang kepada Tuhan, tidak selalu untuk menenangkan badai. Saat kita datang kepada Tuhan, ada kalanya untuk menenangkan kita, supaya kita mampu menghadapi badai. Waktu kau berdoa untuk keluargamu, tidak selalu Tuhan langsung pulihkan keluargamu. Tapi waktu kau berdoa untuk keluargamu, perhatikan saya, Tuhan kasih kau kemampuan untuk menghadapi keluargamu. Amin. Waktu kau berdoa buat bapakmu, dan langsung besok bapakmu sekolah Alkitab, jadi pendeta. Yesus, baik dah bapakku. Enggak. Mungkin dia masih jadi orang yang kasar. Kalau dulu dia pakai tangan kanan, sekarang pakai kaki kiri dan kaki kanan. Enggak langsung berubah kondisinya. Tapi perhatikan, badai boleh semakin keras, tapi engkau semakin tenang. Amin. Itu sebabnya datang kepada Tuhan tidak pernah pulang dengan kecewa. Karena selalu ada yang berubah saat datang kepada Tuhan. Daud mengerti saat Daud datang kepada Tuhan, bukan keadaannya yang tiba-tiba berubah, tapi respon Daud yang berubah. Saya mau katakan hari ini, saya tidak tahu dengan cara apa Tuhan mau tolong kau. Saya tidak tahu dengan cara apa Tuhan selesaikan pergumulanmu. Saya tidak tahu bagaimana Tuhan buka jalan untuk masalahmu. Tapi yang saya tahu, Tuhan rindu kau datang kepadanya, supaya kau punya kekuatan. Halo? Amin. Saya baru punya anak. Namanya Elijah Prana Theocharis. Ganteng kayak bapaknya, gemoy karena mamanya. Hal yang paling membahagiakan saya adalah setiap kali anak saya berhasil melakukan sesuatu yang baru. Waktu dia pertama kali bisa angkat kepalanya, saya senang sekali. Waktu dia pertama kali bisa duduk, saya senang sekali. Waktu pertama kali dia bisa makan, saya senang sekali. Kenapa? Dia mampu melakukan sesuatu. Dan itu membuat saya menjadi bahagia dan bangga. Tahukah kau bahwa ada masalah pergumulan yang Tuhan izinkan kau terjadi dalam hidupmu sebagai kesempatan untuk kau banggakan Tuhan. Bukan untuk menghancurkan engkau. Bukan untuk membunuh engkau. Tetapi supaya saat kau berani melewatinya, saat kau mampu menyelesaikannya, Tuhan bangga dan senang sebagai ayahmu. Amin. Tuhan bisa tolong. Waktu anak saya mau makan, saya senang sekali. Dulu saya selalu suapi, sekarang sudah bisa sampai sendok sendiri. Dia kunyah-kunyah itu sendok untuk plastik. Tapi saya senang. Saya bisa suapi, tapi rasa senangnya adalah jauh lebih berbeda ketika dia coba sendiri. Kalau Tuhan mau tolong masalahmu, gampang sekali, brother. Gampang sekali, sister. Satu kali Tuhan, selesai. Tapi kenapa Tuhan tetap izinkan kau melewatinya? Perhatikan, untuk mendewasakan engkau. Untuk memberikan kau kesempatan menang. Dan membanggakan Tuhan. Yang mengerti sampai di sini katakan, kasih tahu kiri kanan, mengerti Joko dari tadi ini. Jadi yang pertama, ada satu teladan yang baik dari Daud. Saat dia mengalami begitu banyak perasaan yang mencekam, Daud senantiasa datang kepada Tuhan. Saya berdoa, perasaan apapun yang kau alami hari ini, itu membawa kau semakin dekat dengan Tuhan. Bukan semakin jauh. Perasaan itu adalah dua panggilan yang berbeda. Panggilan untuk mendekat kepada Tuhan. Dan panggilan untuk mendekat pada si jahat. Tergantung kau, siapa yang kau mau lebih dekati. Dan saya berdoa hari ini kau semakin mendekat pada Tuhan. Datang sama Tuhan. Masalahmu gak langsung selesai. Tapi responmu berubah. Kau menerima kekuatan. Kau menerima keyakinan. Kau menerima satu kepastian. Bahwa Tuhan nyata menyertai kau dan kau tidak berjalan sendiri. Katakan amin. Yang kedua, apa yang menjadi teladan Daud saat menghadapi perasaan-perasaan ragu dan khawatir? Saya pelajari bukan hanya datang kepada Tuhan. Tapi Daud senantiasa mengingat kebaikan Tuhan. Sama-sama katakan mengingat kebaikan Tuhan. 1 Samuel 17:37. Saat Daud mau melawan Goliat, perhatikan baik. Daud itu kacili kasihan. Kecil, tidak sebesar saya. Udah tahu ya kalau bagaimana aslinya, tapi saya besar, kita bilang kecil. Kenapa dibilang kecil? Karena waktu dia pakai baju zirah kayak pakai daster gitu. Kecil. Tapi ketika Daud mau menghadapi Goliat, Daud punya satu keyakinan. Apa yang membuat Daud yakin menghadapi Goliat? Firman Tuhan katakan, baca dengan suara yang keras 2-3. Pula kata Daud,
Tuhan yang Dia juga, kata Saul kepada Daud, salah satu kekuatan terbaik Daud bukan kemampuan berperangnya. Salah satu kekuatan terbaik Daud bukan kecerdasannya, walaupun itu semua Tuhan berikan. Salah satu kekuatan terbaik Daud adalah kemampuan untuk mengingat kebaikan Tuhan. Mengingat pertolongan Tuhan. Mengingat campur tangan Tuhan. Dan yang membuat dia yakin menghadapi Goliat, dia bilang begini, bro. Tuhan pernah lepaskan saya dari cakar singa, Tuhan pernah lepaskan saya dari beruang, dan Tuhan yang sama akan amal bersama dengan saya, menolong saya, melepaskan saya dari satu orang besar ini. Itu yang buat dia yakin, yang buat dia teguh, yang buat dia mengalahkan perasaannya. Saya mengerti ada masalah hari ini kau khawatir, saya mengerti ada masalah pergumulan hari ini kau gelisah, kau cemas, tapi bukankah Tuhan pernah menolong engkau? Sorry, saya harus bicara keras ini. Bukankah kau pernah sakit dan Tuhan sembuhkan? Bukankah tangan Tuhan tak pernah melepaskan engkau? Bukankah kau pernah mengalami yang jauh lebih buruk dari ini, tapi Tuhan tolong dan selesaikan masalahmu? Perhatikan saya, kalau Tuhan tolong kita di hari kemarin, Tuhan yang sama akan tolong kita di hari ini dan di hari yang akan datang. Amin. Ada amin. Saya percaya bahwa orang yang terbiasa menghadapi badai tidak akan goyah ketika gerimis datang. Tuhan sudah berulang kali tolong kita dengan begitu banyak hal. Dan hari ini adalah bagian kecil dari kesempatan Tuhan untuk menolong kita. Kenapa itu buat kita menjadi ragu? Kenapa buat kita menjadi kecewa? Kenapa buat kita menjadi kehilangan pengharapan? Padahal Tuhan sudah berulang kali menolong kita. Saya berdoa firman Tuhan hari ini mengingatkan engkau. Apapun yang sedang kau alami hari ini, Tuhan sudah berulang kali sayang pada kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan pelihara kita dengan sempurna. Bayangkan kalau tidak Tuhan, bagaimana kita punya hidup? Mazmur 103 ayat 2-4, baca dengan suara yang keras, 2-3. Pujilah Tuhan. Teman-teman bantu saya. Tidak ada ya? Sama-sama bilang ada kadabra. Mazmur 103 ayat 2-4. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Ini kata Daud. Setiap kali ada masalah pergumulan, dia katakan begini, puji Tuhan hai jiwaku, jangan lupakan kebaikannya. Setiap kali dia khawatir, setiap kali dia cemas, puji Tuhan hai jiwaku, jangan lupakan kebaikannya. Kalau hari ini kau cemas, hari ini kau khawatir, katakan pada dirimu sendiri, puji Tuhan hai Peter, jangan kau lupakan kebaikannya. Tuhan sudah berulang kali tolong kita. Hanya karena satu kali ini kita mengalami hal yang berat. Adakah kita melupakan kebaikan dan pertolongan Tuhan? Yang membuat Daud yakin menghadapi setiap perasaan khawatir dan cemas adalah kesadaran bahwa Tuhan sudah berulang kali tolong. Dan dia ingat Tuhan yang sama yang akan selalu menolong hari ini dan di hari-hari yang akan datang. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Kita mulai takut, kita mulai khawatir, kita mulai cemas ketika kita mulai melupakan pertolongan dan kebaikan Tuhan. Tahukah kamu bahwa iblis tidak pernah takut kalau kau ditolong Tuhan? Karena setiap anak Tuhan pasti ditolong. Tuhan sayang kamu, Tuhan gak mungkin biarkan anaknya jatuh tergeletak. Iblis gak pernah takut kalau Tuhan sembuhkan kita. Kalau Tuhan menolong dan menyelamatkan kita, buka jalan buat kita. Karena sudah jelas orang percaya pasti ditolong Tuhan. Tapi iblis takut ketika kita terus mengingat segala kebaikan Tuhan dan pertolongannya. Kenapa? Karena iblis tidak punya celah untuk menghancurkan kita. Amin. Saat khawatir datang, kita ingat. Dulu saya pernah susah sekali, tapi Tuhan tetap pelihara. Waktu ada masalah dalam keluarga, kita ingat. Dulu juga mungkin Tuhan pernah izinkan terjadi, dan hari ini saya masih bisa lewati semuanya. Kalau kau ada sampai hari ini bukan karena kekuatanmu,
Kalau kau bisa duduk di tempatmu hari ini bukan karena kehebatanmu. Kalau kau ada sampai hari ini semua hanya karena kasih dan kebaikan Tuhan. Kalau begitu besar kebaikan yang Tuhan beri, perhatikan baik. Seharusnya timbul keyakinan bahwa Tuhan yang sayang sama saya akan terus menolong saya. Perasaan itu nyata, tapi iman kepada Tuhan itulah yang harus menguasai hidup kita. Amin. Ulangan 7, 17, 19. Waktu bangsa Israel mengalami banyak hal yang tidak mudah. Saya bacakan saja. Firman Tuhan datang kepada mereka. Jika sekiranya engkau berkata dalam hatimu, bangsa-bangsa ini lebih banyak daripadaku. Waktu itu dia mau menghadapi bangsa yang besar. Bagaimanakah aku dapat menghalau mereka? Maka janganlah engkau takut kepada mereka, kata firman Tuhan. Ingatlah selalu apa yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap Firaun dan seluruh Mesir. Ketika bangsa Israel mulai khawatir lihat bangsa yang besar, firman Tuhan datang kepada mereka untuk mengingatkan, ingat kau semua yang Tuhan lakukan kepadamu, kepada Firaun dan seluruh Mesir. Kalau hari ini kau mulai cemas, kau mulai gelisah, saya mau tanya, kalau kau dari daerah siapa yang bawa kau ke sini? Kalau Tuhan yang bawa, Tuhan juga yang pelihara. Tuhan yang utus, selalu dia yang urus. Amin. Itu sebabnya keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan baik sama kita. Itu menolong kita mengatasi kekhawatiran kita. Amin. Dalam terjemahan The Message ya, Ulangan 7:18 tadi, dalam bahasa Inggris dikatakan begini, I'm telling you, don't be afraid. Jangan khawatir, jangan takut, jangan gelisah. Remember, ingat, yes remember. In detail what God, your God did. Ingat. Ingat dengan, bukan cuma ingat-ingat saja. Ingat dengan detail. Ingat dengan jelas. Ingat dengan spesifik. Segala kebaikan Tuhan. Kalau kau pandai mengingat kebaikan Tuhan, kau tidak akan mudah dikuasai oleh perasaan. Amin. Kalau hari ini kau dikuasai perasaan, kau sedang melupakan kebaikan Tuhan. Ada satu tips supaya kau mengingat kebaikan Tuhan. Sederhana. Kalau kau lupa-lupa itu, apa memang Tuhan bikin sama saya? Gampang. Sosial media, Instagram, Facebook, ya, apakah Twitter kah? Itu menolong kita mengingat kebaikan Tuhan. Buktinya apa? Istri saya baru kasih masuk di Instagram. Foto saya ulang tahun dari 7 tahun yang lalu. Sampai sekarang. Satu bukti Tuhan baik adalah saya bertambah besar, itu dia. Iya tuh, saya dulu kurus sekali Bapak. Kurus sekali. Tapi kalau saya sekarang bawa mimbar kemana-mana, artinya saya diberkati Tuhan luar biasa. Kalau kau mau ingat betapa baiknya Tuhan sama kau, coba kau buka fotomu di Facebook 10 tahun yang lalu. Perhatikan kau baik-baik itu hidungmu di situ. Perhatikan kau baik-baik itu make upmu. Yang di atas putih setengah hitam, belang nih. Perhatikan kau caramu pakai lipstick, pakai eyeliner dan segala-galanya. Yang tak sambung gitu alisnya. Kalau kau susah ingat kebaikan Tuhan, lihat 10 tahun yang lalu foto-fotomu dulu. Ika, malu, kalau dilihat fotoku jelek sekali Kak. Kok kira sekarang tidak? Pede begitu kok. Pasti jauh lebih baik lah. Dan kalau kau sekarang jauh lebih baik, glowing mau kau ceritanya, itu tanda Tuhan sayang kau. Halo. Ingat 10 tahun lalu susah-susahmu. Ingat 10 tahun, jangan terus 10 tahun nikah, 10 tahun saya masih umur 7 tahun. Kecil sekali kok memang di. 5 tahun mau pale. 2 tahun mau pale. Tahun lalu mau pale. Apa yang Tuhan izinkan terjadi dan kau bisa lewati? Saya itu selalu terbiasa posting hal-hal yang memorable buat saya di Instagram. Facebook terutama. 10 tahun lalu dikasih ingat saya. Bilang 10 years ago, 10 tahun lalu, ini mukamu. Waktu saya lihat Tuhan memang kok baik sekali sama saya. Ini orang satu, cilakanya. Tapi Tuhan bisa pakai hari ini. Semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Amin. Saya berdoa sebentar malam Facebook kasih tunjuk semua fotomu. Dia sebar lagi semuanya, terserah. Biar kau percaya Tuhan sayang sama kamu. Amin. Jadi itu yang bisa buat kita mengatasi kekhawatiran kita. Kesadaran bahwa penyertaan Tuhan nyata, kebaikannya sempurna. Dan kita ada karena kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan baik kita di hari lalu, Tuhan yang baik juga akan pelihara kita hari ini dan di hari yang akan datang. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang terakhir,
Yang buat Daud berhasil mengatasi kekhawatiran, kegelisahan, perasaan-perasaan yang mencekam. Daud senantiasa datang kepada Tuhan. Daud senantiasa mengingat kebaikan Tuhan. Saya berdoa kita pelajari ini simple thing to do. Sesuatu yang gampang untuk diterapkan. Setiap firman yang saya usaha sampaikan itu adalah hal-hal yang saya berusaha untuk pastikan. Ini sederhana, tetapi ini esensi. Gampang. Rajin datang sama Tuhan setiap kau mengalami perasaan yang buruk. Ingat-ingat kebaikan Tuhan. Dan yang ketiga adalah senantiasa Daud berfokus kepada Tuhan. Mazmur 16 ayat 8 berkata, Daud berkata, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak akan goyah. Apa yang buat kau gak sadar Tuhan berjalan kepada engkau? Karena kau gak pernah memandang kepada dia. Kau hanya memandang kepada pergumulan. Kau hanya memandang pada masalah. Kau hanya memandang pada situasi. Yang kau lihat kesulitan. Yang kau lihat jalan yang tertutup. Kau gak lihat Tuhan ada di sampingmu. Halo? Pertanyaan saya. Di mana fokusmu menentukan kekuatanmu? Kalau fokusmu sama pergumulan, perasaanmu dikuasai oleh pergumulan. Fokusmu pada perasaan khawatir, hidupmu dikuasai oleh perasaan khawatir. Tapi fokusmu memandang kepada Tuhan yang Alkitab berkata dia di sebelah kanan kita. Berdiri jelas di samping kanan kita. Kalau kau tahu dan kau belajar untuk betul-betul fokus sama Tuhan yang bersama dengan engkau. Iblis tidak punya kesempatan untuk menghancurkan engkau. Mazmur 34 ayat 6. Tunjukkanlah pandanganmu kepada Tuhan. Teman-teman, kalau engkau khawatir hari ini dari hati yang paling dalam di atas mimbar ini saya mau katakan. Kepada siapa pandangmu kau tujukan? Siapa yang kau lihat lebih jelas? Apakah masalahmu? Apakah pergumulanmu? Apakah kondisimu? Apakah keadaanmu? Saya mau meminta kau untuk memandang itu lebih jelas, lebih dalam. Lihat masalahmu lebih jelas dan pastikan kau melihat Yesus di situ. Dia hadir di situ. Amin. Perhatikan dengan apa kau melihat. Perhatikan caramu memandang sesuatu. Pastikan kau selalu melihat pada Yesus di setiap apa yang kau lihat. Sehingga kau punya kekuatan. Itu yang Daud lakukan. Daud tahu di depannya ada Goliat yang besar. Tapi mata Daud sanggup melihat yang jauh lebih besar dari Goliat, yaitu Tuhan. Amin. Halo. Apa yang kau lihat hari ini? Masalahmu? Saya mengerti itu nyata. Tapi Tuhanmu jauh lebih nyata. Pergumulanmu, saya mengerti itu hal yang nyata. Tapi Tuhan tak tinggalkan engkau. Daud berkata, engkau datang dengan tombak dan lembing. Aku datang dengan nama Allah semesta alam. Itu dahsyat. Kalau mau tepuk jangan setengah-setengah. Malaikat bingung, ini mau tepuk tangan atau tidak? Yang tepuk cuma satu sudah semangat lagi. Tapi perhatikan. Kekuatanmu bergantung kepada apa yang kau lihat. Dan itu pilihan. Kau mau fokus kepada pergumulan atau kau mau fokus kepada Yesus. Bersyukur Daud memandang kepada Allah. Fokusnya pun pada Goliat. Fokusnya kepada Allah. Maka dikatakan di sini, bukan soal seberapa besar lawan kita, tapi soal seberapa besar yang bersama dengan kita. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Kalau kau mengerti ada Tuhan yang jauh lebih besar dari kondisi dan keadaanmu, saya percaya kekhawatiran, kegelisahan, keraguan, kecemasan tidak punya kesempatan untuk menguasai engkau. Saya tutup dengan satu statement. Dalam hidup kita, kadangkala kita gagal melihat tangan Tuhan. Dalam hidup kita, kadangkala kita gagal melihat pertolongan Tuhan. Dalam hidup kita, kadangkala kita gagal melihat campur tangan Tuhan. Hanya karena kau gagal melihat bukan berarti Tuhan tidak ada. Amin. Hanya karena kau gagal merasakan bukan berarti Tuhan tidak hadir. Dia Allah yang bersama dengan kita, kata Daud, dia berdiri di samping kananmu. Dan Charles Spurgeon mengajari kita satu hal yang penting. If you cannot trust in his hand, kalau kau tidak mampu meraih tangannya. Ya, kata Charles Spurgeon, if I cannot trust his hand, kalau saya nggak mampu meraih tangannya, I can always trust his heart. Saya selalu mampu percaya pada hatinya. Ini yang dimaksudkan hidup oleh iman. Bukan oleh perasaan. Rasanya kau gak bisa raih tangan Tuhan.
Tapi iman kau menolong engkau berjalan jauh lebih dari apa yang kau rasakan. Percaya sama hatinya, dia Tuhan yang sayang sama kita. Percaya sama kita, dia mengasihi kita. Percaya sama Tuhan, dia tidak akan tinggalkan kita. Percaya hatinya selalu untuk kita. Ada orang-orang yang dipulihkan hari ini, amin. Ada rasa khawatir yang dipermalukan iblis hari ini, amin. Ada rasa cemas, ketakutan dipatahkan malam ini, amin. 3 hal yang sederhana. Saya cuma khotbah 40 menit, 40 menit tadi saya pakai maps di sini. Karena sebentar kita mau berdoa lebih dalam. Kau yang perlu tangan Tuhan, angkat tanganmu, Tuhan turunkan tangannya. Kau yang perlu dipeluk Tuhan hari ini, biarkan Tuhan peluk engkau, biar kau mengerti dia hadir untuk kau. Bagaimana kau supaya hidup tidak dikuasai oleh kekhawatiran? Belajar dari Daud. Yuk, senantiasa datang kepada Tuhan. Saya kalau malam biasa khawatir, pendeta juga bisa khawatir bos. Pendeta juga manusia, semuanya punya rasa, jangan salah. Tapi saya pun juga mengalami banyak penderitaan dan banyak hal yang menyesakkan. Tapi saya belajar, perhatikan, melatih diri saya. Itu harus dilatih untuk senantiasa datang kepada Tuhan. Daud datang pada Tuhan, tidak merubah keadaan, tapi merubah respon Daud. Daud senantiasa mengingat kebaikan Tuhan. Ingat kasih-Nya yang, bagaimana itu kakak? Selalu ada kasih Yesus. Saya undang Wela Singer boleh maju ke depan. Bagiku. Ingat apa? Ingat salibnya. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Yang terakhir, Daud bukan hanya senantiasa datang pada Tuhan. Daud juga belajar senantiasa mengingat kebaikan Tuhan. Dan Daud melatih dirinya untuk berfokus, melayangkan pandangannya hanya kepada Tuhan. Saya berdoa dari hati saya yang paling dalam, firman Tuhan menolong kita hari ini untuk merdeka lepas dari kuasa keraguan, kuasa kekhawatiran, dan kau mulai hidup karena iman. Katakan amin. Mari bangkit berdiri. Angkat kedua tanganmu. Ingat kasih-Nya yang apa yang membuat kau khawatir hari ini? Oh, ingat tidurnya ya. Ingat salibnya. Oh, kasih Yesus bagi setiap kami. Mari angkat kedua tanganmu, pandang wajah Tuhan, ingat kasih-Nya. Apa yang kau cemasi hari ini? Apa yang kau khawatirkan hari ini? Jangan sampai mencuri salib dari hatimu. Teman-teman saja katakan, ingat.
Kau yang butuhkan pertolongan tangan Tuhan, angkat tanganmu tinggi di hadapan Allah. Hati kami hancur malam ini. Oh, ingat salibnya. Dari atas mimbar ini, dengarkanlah suara Tuhan untukmu. Apa yang buat kau begitu khawatir, nak? Apa yang buat kau begitu ragu? Apa yang buat kau begitu takut? Apa yang buat kau begitu cemas? Adakah sesuatu yang sangat buruk menimpamu? Adakah sesuatu yang sangat mencekam terjadi dalam hidupmu? Tapi aku hadir untukmu. Maukah kau datang kepadaku, sehingga kau kuberikan kekuatan? Maukah kau selalu mengingat perbuatanku, sehingga kau yakin dan tidak dikuasai oleh keadaan? Maukah kau hanya melihat padaku, sehingga apa yang kau lihat tidak menghancurkan imanmu? Aku mengerti bebanmu berat. Aku mengerti perjuanganmu tak mudah. Tapi tanganku tak pernah melepaskanmu. Dan hatiku selalu tentangmu. Aku mengasihi dan begitu sayang mencintai engkau. Belajarlah percaya padaku. Hari ini ambil keputusan untuk hidup karena iman, bukan karena perasaan. Jangan biarkan perasaan menghancurkan engkau. Lalui semuanya dengan iman dan keyakinan kepadaku, sehingga kau kuat, kau mampu bersama denganku melewati semuanya. Dari firman Tuhan tadi dikatakan, ada orang-orang yang terus berkata dalam hatinya, Tuhan saya orangnya. Saya yang sedang menghadapi kekecewaan, menghadapi rasa cemas yang tinggi, rasa gelisah, rasa khawatir. Dan firman Tuhan hari ini menolong saya. Ada orang-orang yang dari tadi mengangkat tangannya dan berkata, Tuhan tolong aku. Aku terlanjur tenggelam dalam perasaan-perasaanku. Seakan tak punya kekuatan untuk bangkit lagi. Kalau kau orangnya hari ini, saya rindu berdoa untukmu. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Lihat tangan kami ya Allah. Kami datang. Kami datang. Kami datang. Lagu sebelum firman tadi boleh bantu saya. Hanya dirimu yang tahu. Malam hari diterima kekuatan dari Tuhan. Kau mengenal pribadiku lebih dari siapapun. Tuhan kau paling mengerti apa yang ku alami. Seluruh hidupku dan jiwaku tenang saat bersama. Boleh teman-teman saja yang nyanyikan. Hanya dirimu Yang tahu. Biarkan teman-teman saja yang bernyanyi. Tuhan, lihatlah hati kami.
hanya dirimu yang tahu apa yang kami rasa. Lihat hati kami Tuhan. Lihat dengan jelas ya Allah. Lihat dengan jelas Tuhan. Lihat dengan jelas Tuhan. Dengarkan suara Tuhan. Hanya diriku yang, izinkan saya bernyanyi sebagai suara Tuhan untukmu. Dengarkan saja. Sedalamnya hatimu, ku mengenal pribadimu lebih dari siapapun. Ku paling yang mengerti apa yang kau alami. I really know seluruh hidupmu dan jiwamu. Perhatikan, dengarkan. Tenang saat bersamaku. Angkat dua tanganmu. Hanya diriku yang tahu. Dengarkan suara hati Tuhan. Sedalamnya hatimu, aku paling mengenal engkau nah. Ku paling mengenal pribadimu lebih dari siapa. I know you really. Ku paling mengerti kamu. Dengarkan hatiku, apa yang kau alami. Haleluya, haleluya. Seluruh hidupmu dan jiwamu tenang saat bersamaku. Angkat dua tanganmu, saya akan berdoa. Kedua tangan kami terangkat, tanda kami memerlukan Tuhan. Kami sangat mudah khawatir. Kami sangat mudah cemas. Kami sangat mudah gelisah. Kami sulit datang pada Tuhan. Kami sangat mudah melupakan kebaikan-Mu. Kami sangat mudah tidak berfokus pada Engkau. Maka malam ini dengan rendah hati kami datang, Tuhan, tolong kami. Tolong kami. Tolong kami, supaya kami hanya selalu memandang pada Yesus yang nyata dalam hidup kami. Lebih dari perasaan kami. Malam hari ini kami bersama-sama bersepakat. Kami tidak hidup oleh perasaan, tapi kami hidup oleh iman. Segala kuasa iblis yang iblis pakai untuk menghidupi kami dengan perasaan khawatir dan gelisah, kami patahkan malam hari ini di dalam nama Yesus. Iman kami bangkit. Ada roh yang tumbuh. Ada anugerah Allah. Kekuatan yang menyala dalam hidup kami. Hamba melepaskan berkat dari altar-Mu untuk setiap kami. Kekuatan yang baru. Hikmat yang baru. Damai yang baru. Sukacita yang baru. Kesejahteraan yang baru. Menolong kami semakin percaya pada Tuhan. Hari ini hati kami penuh Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur dan kami terima dengan iman. Dalam nama Yesus
yang sudah diberkati bersama-sama, katakan amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita pada malam hari ini. Namun sebelumnya kita akan minta pertolongan daripada Tuhan. Mari tundukkan kepala. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, sungguh indah hadirat-Mu yang boleh kami rasakan pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih untuk lawatan Tuhan. Terima kasih untuk kasih sayang Tuhan yang selalu berlimpah atas kehidupan kami. Bapa, pada malam hari ini kami bersyukur, kami berterima kasih atas firman kebenaran Tuhan yang boleh disampaikan di tengah-tengah kami. Tuhan, kami percaya sekalipun dunia berubah, tapi Tuhan yang kami sembah tidak akan pernah berubah. Tuhan, Engkau berkati Pastor Peter Tuhan dalam pelayanannya. Semakin Tuhan pakai dalam pelayanannya Tuhan, semakin banyak jiwa yang Engkau selamatkan daripada pelayanannya Bapa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih. Pada malam hari ini kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Kiranya setiap persembahan yang akan kami berikan Tuhan Yesus boleh berkenan di hadapan-Mu. Dan yang masih tersisa daripada kami Bapa, Engkau berkati. Jadikan kami pihak yang dapat memakainya lebih baik Bapa. Tuhan, ini doa kami Tuhan Yesus. Ampuni salah dosa kami, tapi bukan kehendak kami yang jadi, melainkan hanya kehendak Bapa saja. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Kita ada 2 amplop yang teman-teman sudah pegang. Untuk amplop yang pertama dikhususkan untuk operasional di gereja, dan untuk amplop yang kedua untuk kas gereja. Mungkin untuk penyerahan persembahannya bisa dimulai dari kiri saya yang pertama. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Silakan. Setiap ku nyanyikan, di setiap hari kebaikan-Mu ku renungkan. Kau yang ku perlukan, ku rindukan di setiap waktu. Kau yang ku percaya, Kau setia dalam hidupku. Di tempat yang tertinggi, bahkan di bumi yang terdalam, hanya Engkau takkan mengecewakan. Tak akan berhenti ku nyanyikan kasih-Mu. Kau sungguh baik, tak pernah tinggalkanku. Apapun musimku, ku tetap memuji-Mu, karena Kau baik bagiku.
tetap memujimu karena kau baik bagiku. Tak akan berhenti untuk nyanyikan kasih-Mu. Kau sungguh baik, tak pernah tinggalkanku. Apapun musimku, ku tetap memujimu karena kau baik bagiku. Sekali lagi katakan, tak akan berhenti untuk nyanyikan kasih. Kau sungguh baik, tak pernah tinggalkanku. Apapun musimku, ku tetap memujimu karena kau baik bagiku. Karena kau baik bagiku. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali. Kita akan menyaksikan penampilan pujian dari KMKO Teknik. Dipersilakan. Ya, baik, shalom dan selamat hari Minggu. Perkenalkan kami dari keluarga mahasiswa Kristen Okumene Fakultas Teknik Unhas. Ingin berterima kasih kepada seluruh jemaat yang ada di tempat ini karena telah mengizinkan kami untuk datang, memuji dan beribadah bersama-sama. Sekarang kami akan mempersembahkan sebuah pujian. Semoga boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih dan selamat hari Minggu.
Kita akan menyaksikan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Tim multimedia dipersilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Pada hari Selasa akan diadakan ibadah mesbah keluarga bertempat di Puri Taman Sari di rumah keluarga Borang Lukas. Ibadah akan dimulai pada pukul 7 malam. Bagi jemaat Tuhan yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai mesbah keluarga, silakan hubungi nomor berikut. Latihan untuk ibadah raya 2 akan diadakan pada hari Jumat pukul 7 malam dan hari Minggu pukul 3 sore bertempat di gereja. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube, Facebook maupun Instagram GBI Oikumene. Doa puasa dan doa pelayan akan diadakan pada hari Sabtu pukul 1 siang bertempat di gereja. Latihan untuk ibadah raya 1 akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam bertempat di gereja. Pada hari Minggu, ibadah raya 1 akan diadakan pada pukul 9 pagi bertempat di gereja disertai ibadah anak sekolah minggu bertempat di ruangan sekolah minggu. Dan ibadah raya 2 akan dilaksanakan pada pukul 5 sore bertempat di gereja. Jemaat Tuhan juga dapat menyaksikan ibadah ini secara online melalui live streaming YouTube, Facebook maupun Instagram GBI Oikumene. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan dukungan doa, silakan hubungi nomor berikut. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan layanan konseling, silakan hubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993111777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan pada setiap persembahan yang diberikan. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari pakai waktu dan talenta yang dipercayakan untuk melayani Tuhan. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom. Ya, puji Tuhan ya. Kita mengucapkan terima kasih kepada Peter PDM, Peter Tekaris Eta. Kita beri tepuk tangan dulu sekali lagi, apresiasi yang luar biasa. Karena memberkati kita dengan firman Tuhan, menguatkan kita. Saya ingin hanya menambahkan bahwa untuk latihan PPW mungkin kita akan geser karena tanggal 19 April, which is ulang tahun saya, which is you have to bring something, give ya. Kita akan adakan ibadah di tempat ini jam 7 malam. Ya, jadi saya mengundang semuanya. Ya, kalau perlu tempat ini kita penuhkan gitu ya. Di ibadah raya 1 juga saya undang, di ibadah raya sore juga saya undang untuk kita sama-sama mengucap syukur kan begitu ya. Jadi saya undang semuanya untuk kita hadir di ibadah ucapan syukur di hari Jumat tanggal 19 April ya. Dan jangan lupa bawa hadiahnya ya dengan harga minimal 100.000 ke atas. Itu nembak gitu ya. Nah, pokoknya datang saja semuanya diundang. Kak, saya baru pertama kali datang di tempat ini, enggak apa-apa, datang saja ya. Pertama kali datang mungkin merasa sebagai tamu. Sampai saya pastikan kedua kali datang di tempat ini, engkau keluarga di tempat ini. Yang ngerti katakan amin. Ya, jadi saya mengingat tadi apa yang disampaikan oleh Peter, dia bilang luar biasa. Tahukah engkau pada saat kita khawatir, ya di dalam Matius 13 ayat 22, ada benih yang jatuh di tanah yang subur, tetapi di atasnya ada semak duri. Itu berbicara tentang apa? Kekhawatiran. Ingat, tanamannya apa? Tanamannya berakar, bertumbuh tapi tidak berbuah. Ya, ngerti maksud saya? Tuhan Yesus waktu ketemu sama pohon ara, yang dia cari apa? Buahnya, bukan pertumbuhannya. Makanya hati-hati dengan kekhawatiran dan tipu daya. Saya kasih contoh. Pada saat temanmu menyanyi di depan, kita pikir-pikir mau kasih atau tidak ya, mau kasih atau tidak. Ini kalau saya kasih, saya tidak makan 1 kali nih. 2 kali saya tidak makan ini. Kau mulai khawatir dengan apa yang kau makan besok.
akhirnya tidak ada buahmu keluar. Buah itu selalu berbicara tentang pemberian kita kepada orang lain. Karena buah tidak pernah dirasakan sama pohonnya sendiri. Dia selalu dirasakan sama orang lain. Makanya saya mau kasih tahu, belajar memberi supaya engkau belajar nggak khawatir. Yang ngerti katakan amin. Latihan paling pertama supaya engkau nggak khawatir itu memberi. Saya mau kasih tahu. Jadi kalau kau bilang, Kak saya tidak mau khawatir, tapi engkau nggak pernah memberi, nggak pernah berlatih. Ngerti maksud saya? Ya, makanya di tempat ini saya ibadah raya 1 selalu ngomong, warna gereja ini akan terima dari mahasiswa manapun mau nyanyi setiap minggu kalau perlu. Ya, langsung dicatat ini, Kak Esther terima berarti ya. Ya, saya pastikan di sini kami terima. Ya, gitu. Nanti kirim surat aja. Saya sampai lupa KMK teknik mau ini karena yang mana suratnya ya, saking banyaknya gitu loh. Sepengetahuan saya kemarin sudah arsitek, ini teknik. Oh ini lebih besarnya lagi gitu ya. Gitu. Jadi saya pastikan, mari kita pastikan kalau kita mau menghadapi kekhawatiran belajar kita memberi. Karena itu latihan paling pertama supaya mengatasi kekhawatiranmu. Ya, nggak ada yang amin. Nah, gitu ya, oke? Yang setuju katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Oke, baik. Itu saja pengumuman dari saya. Saya minta tolong datang hari Jumat ya, nggak perlu bawa hadiah. Saya sudah terima yang luar biasa dari Tuhan. Saya sudah melihat engkau semua, Bapak Ibu semua. Mohon maaf, ada Opa di sana luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu buat Opa di sana. Ada 1 orang luar biasa. Saya sangat respect sekali. Datang ke tempat ini kita dengarkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan. Itu saya sudah gembira sekali karena wow. Tuhan luar biasa buat engkau dan saya. Saya mau rindu tempat ini di Puji Tuhan. Kalau perlu kita buka lagi ibadah, 2 kali ibadah di sore. Kan gitu ya, haleluya. Gitu. Kita harus punya iman seperti itu. Kita akan berikan pelayanan yang terbaik buat kita semua yang hadir di tempat ini. Haleluya. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Teman-teman sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Amin Tuhan.
puja Engkau Allah yang termulia dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu yang Kau curahkan buat setiap kami malam hari ini Tuhan. Kami boleh melakukan ibadah kami bukan karena kemampuan kami, bukan karena kuat kami, bukan karena kehebatan kami, namun semata-mata karena kasih Tuhan, Roh Tuhan yang bekerja di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu yang telah memberikan firman-Mu malam hari ini Tuhan Yesus. Firman-Mu mengajarkan kami, walaupun banyak masalah yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, biarlah kami terus menjadi seperti seorang Daud Tuhan, yang terus bertekun untuk mengikut Tuhan dalam kehidupannya. Walaupun silih berganti pencobaan datang dalam kehidupannya Tuhan, namun dia terus percaya kepada Tuhan. Begitu dengan kehidupan kami Bapa, ajar kami terus untuk mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Berdoa buat setiap para pelayan Tuhan yang telah melayani malam hari ini. WL Singers Tuhan, pemain musik, tamborin, bahkan teman-teman yang bagian soundman Tuhan, biarlah Tuhan Engkau terus memberkati kehidupan mereka. Talenta yang telah Tuhan berikan kepada mereka, biarlah mereka terus pergunakan untuk melayani Tuhan dalam kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Berdoa Tuhan buat setiap kami yang telah hadir malam hari ini. Kami percaya Tuhan, kami pulang tidak sama lagi ketika kami datang, namun kami pulang dengan sukacita, dengan penuh kemenangan yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Mungkin teman-teman kami Tuhan yang tidak sempat hadir malam hari ini, mungkin karena sakit atau mungkin karena banyak kesibukan yang mereka lakukan Tuhan, kami berdoa buat mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Mereka Tuhan yang berbeban berat, biarlah Tuhan yang menopang kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami, masa depan kami, masa muda kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan kami terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Teman-teman kami yang sedang aktif kuliah Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus berikan kekuatan, kesehatan Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan, kebijaksanaan yang daripada Tuhan, Engkau limpahkan buat setiap teman-teman kami Bapa. Terima kasih Tuhan, malam hari ini Tuhan Yesus kami berdoa buat saudara kami, rival Tuhan, yang mungkin pada saat ini terbaring oleh karena sakit penyakit Tuhan. Kami berdoa dari tempat ini, Engkau akan menyatakan mujizat Tuhan, kesembuhan akan dialami oleh teman kami rival Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau adalah dokter di atas segala dokter, yang sanggup menyembuhkan setiap penyakit yang kami alami Tuhan. Bahkan penyakit yang dialami oleh teman kami rival Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang akan menyembuhkan. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini Tuhan Yesus, tak lupa kami berdoa buat Pastor Estra Tuhan, sebagai mentor rohani kami di tempat ini yang Kau percayakan Tuhan, untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan di tempat ini, untuk melanjutkan pelayanan Tuhan di tempat ini. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus pakai dia Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa, bahkan Tuhan untuk memenangkan setiap jiwa-jiwa muda yang ada di kota Makassar ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Tuhan kami berdoa Tuhan, biarlah nyata kemuliaan Tuhan dalam kehidupannya Tuhan. Juga kami berdoa Tuhan buat Ibu Gembala di tempat ini, dalam masa tuanya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus tuntun kehidupannya, pegang kendali kehidupannya Tuhan. Biarlah hanya nama Tuhan yang terus dimuliakan dalam kehidupan Ibu Gembala kami di tempat ini Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan buat istri Kak Estra di tempat ini, Kak Debbie Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan, sebagai tiang doa dalam rumah tangganya Tuhan. Biarlah Tuhan kekuatan yang daripada Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan, Kau terus nyatakan, Engkau terus limpahkan dalam kehidupan Kak Debbie Tuhan. Kami serahkan juga anaknya ke dalam tangan kasih Tuhan, Dev Tuhan. Biarlah pertumbuhannya menjadi anak yang bertumbuh di dalam Kristus, dan kami akan melihat lewat kehidupannya kemuliaan Tuhan terpancar Tuhan melalui kehidupan adik kekasih kami Dev Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Malam hari ini Tuhan Yesus, tak lupa kami berdoa buat bangsa Indonesia, bangsa yang kami cintai. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan kemuliaan-Mu
Pemeliharaan Tuhan Kau curahkan buat bangsa kami Tuhan. Pelihara bangsa kami Tuhan Yesus. Lindungi bangsa kami. Kami percaya di atas bangsa Indonesia akan ada kedamaian, akan terjadi ketentraman Tuhan. Oleh karena Tuhan terus menaungi bangsa kami. Tuhan terus memelihara bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap para pemerintah yang ada di bangsa kami Tuhan. Mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para jajarannya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan hikmat yang daripada Tuhan Kau terus limpahkan buat kehidupan mereka. Biarlah mereka dapat melakukan setiap tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada mereka dengan baik dan benar Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Berdoa buat setiap gereja-gereja yang ada di atas bangsa kami Tuhan. Biarlah melalui setiap gereja-gereja yang ada, nama Tuhan semakin dikenal, nama Tuhan semakin dimuliakan Tuhan. Akan ada kegerakan rohani Tuhan. Akan bangkit orang-orang yang mau memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, melalui semuanya itu akan banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Akan banyak jiwa yang mengenal Tuhan, bahwa Engkau adalah juru selamat dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Lalu kami berdoa Tuhan buat kota Makassar. Kami serahkan kota Makassar ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah kota Makassar terus damai, terus tentram Tuhan. Berkati setiap pemimpin yang ada Tuhan, pemerintah yang ada di kota ini, biarlah mereka melakukan tanggung jawab mereka dengan baik dan benar Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu Bapa di sorga. Kelanjutan Tuhan, kehidupan kami malam hari ini kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhannya terus berjalan bersama-sama dengan kami. Kemanapun kami pergi Tuhan, dimanapun kami berada, biarlah penyertaan Tuhan terus sempurna dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Ini doa ucapan syukur kami Tuhan, syafaat kami Tuhan, yang kami bawa melalui anakmu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat dan dengarkan firman Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Semoga Bapa sumber segalanya, Gembala Agung kita Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai engkau dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan permai. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, mari kita sama-sama serukan amin. Selamat hari Minggu, silakan bersatu di sejenak. Tuhan Yesus memberkati. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari.
doa-doa